Jangan merasa diri kita itu mulia. Makanya hati-hati ya. Pengajian yang mengajarkan diri kita mulia, orang lain tidak mulia, hati-hati, Anda di bawah jurang kesesatan. Merasa dirinya mulia, orang lain tidak, Anda di bawah jurang kesesatan. Thariqahnya Nabi Muhammad itu mengevaluasi diri, bukan mengevaluasi orang lain. Mencari aib yang ada di dalam diri kita, bukan mengkoreksi aib orang lain. Jadi setiap hari kita bisa evaluasi, tambah hari tambah soleh, tambah hari kita tambah bisa memperbaiki diri, bukan merasa diri kita ini yang paling mulia. Makanya ada beberapa orang-orang yang sombong mengatakan Islam yang ada di Indonesia ini Islam yang paling hebat, yang paling indah. Sekarang saya mau tanya ya, di Jepang itu ya, di Jepang, orang di Jepang itu masjid cuma ada di 2 kota. Dan tempatnya tertutup, nggak seperti ini, nggak seperti kota, bangunan kota, dibuat sholat Jumat. Satu negara itu cuma ada 2 masjidnya, satu negara. Jadi kalau orang mau Jumatan itu berangkatnya jam 8 pagi, jam 7 pagi berangkatnya. Dari kotanya sampai menuju ke tempat masjid, menggunakan kereta super cepat, 600 km per jam, 400 km per jam. Jadi menuju dari rumahnya sampai ke masjid itu ada yang sampai 1000 kilo. Tapi mereka nggak pernah nge-plan, Islam kita yang paling kuat, Islam kita yang paling bagus. Karena kita kalau sholat Jumat 4 jam perjalanan, 5 jam perjalanan. Ada. Orang Jepang mengatakan, Islam kita yang paling bagus, Islam kita yang paling indah. Ada kayak begitu. Hati-hati loh Pak. Ini ajaran orang yang berbahaya loh ini, fanatik ini. Nggak ada Islam seperti kita. Kita kandani ya, Islam Indonesia. Jumatan loh, Jumatan ya, Jumatan. Wong keplek loh saya akeh. Paham? Ini Jumatan, udah tawak sak pirang-pirang. Yang ngakune ya Islam pisan. Itu wajah Islam. Apa sebab? Karena nggak diajarkan. Jangan merasa dirimu mulia. Orang kalau sudah tidak merasa dirinya mulia, dia akan bisa memperbaiki diri. Jadi jangan salah ya. Orang kalau sudah memuji-muji kita ini, berarti orang yang cinta. Nggak salah loh. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu mengatakan, orang yang memuji kita, itu orang yang memuji aku, seperti dia telah mengusap kotoran di mukaku. Orang kalau udah muji-muji aku, dipuji-puji, orang ini baik, orang ini mulia, orang ini soleh, di hadapan kita, apalagi orang ngajak merasa dirinya mulia bareng-bareng. Ada thariqatul iblis. Itu thariqahnya iblis ini. Hati-hati. Diajak fanatik, diajak merasa dirinya yang paling mulia. Enggak ada. Saya mendengar cerita para habaib, cerita para kiai, lihat tawadhu, mutawadhi'in. Tahu ceritanya Mbah Hamid Pasuruan itu? Mbah Hamid Pasuruan itu ditanya, Mbah Hamid, panjenengan ngaji kepada siapa? Guru saya Habib Ja'far bin Syekhon As-Segaf. Habib Ja'far bin Syekhon As-Segaf. Itu gurunya panjenengan. Ya ruhan. Ruhku, batinku, dohiriyahku, saya berkiblat kepada Habib Ja'far bin Syekhon. Saya belajar fikih dari beliau, saya belajar nahwu dari beliau, saya belajar tajwid dari beliau. Semua ilmuku berasal dari Habib Ja'far bin Syekhon. Ditanya, wajahnya Habib Ja'far itu bagaimana? Nangis beliau. Gimana wajah Habib Ja'far? Saya nggak tahu. Belajar tahunan? Iya, belajar tahunan. Tapi saya nggak pernah lihat wajahnya Habib Ja'far. Jadi lihat diajar non dulu terus ini. Oh, coba tiru. Gak goblok kabeh sih tenan, awak-awak tiru-tiru. Enggak bisa. Kayak Hamid itu wali, Habib Ja'far juga wali, padha waline nyambung hati ke hati. Kita masih kelasnya dengan mata, enggak bisa. Nah, mereka itu kayak begitu thariqahnya. Saya ini adalah murid yang salah. Saya ini adalah murid yang tidak sepadan. Sampai dikubur. Mbah Hamid loh, kuburannya pertama kali dimakamkan di sampingnya Habib Ja'far. Keesokan harinya geser sendiri Pak kuburannya. Enggak mau dijajarin sampai gurunya, enggak gelem. Saking tawaduknya Mbah Hamid Pasuruan. Kayak begitu, thariqah kita tuh merasa diri kita hina. Jangan merasa diri kita mulia. Faliyadzubillah min dzalik. Orang sudah merasa dirinya mulia, dia enggak akan mendapatkan kesempatan baik di dunia ini. Sampai Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan, barang siapa merasa dirinya mulia, maka dia di bawah murkanya Allah. Dan barang siapa merasa dirinya hina, berarti dia di bawah ridhonya Allah. Dan ini nggak bisa dipolitisir ya Pak ya. Ini nggak bisa dipolitisir. Hati-hati, nggak bisa dipolitisir. Saya ini berpakaian tawadhu, nggak bisa. Di dalam Bidayatul Hidayah itu diceritakan, banyak ahli ilm, ahli hukama, ahli abid dia dibelenggu oleh iblis gara-gara dia merasa dirinya tawadhu. Gimana maksudnya? Dia ini seorang ulama, dia ini seorang alim. Ketika di perkumpulan, para ulama, para alim dia bertempat di depan, para kiai, para habaib di depan, tapi dia duduk di belakang. Dia duduk di belakang dan dia memvonis dirinya adalah orang yang tawadhu. Saya ini duduk di belakang. Harusnya saya itu duduknya di depan, bukan di belakang. Kayak gitu nih orang digoda bisa-bisa oleh iblis, dia dihinakan oleh iblis, menyangka dirinya tawadhu.
merasa dirinya tawadhu. Orang sombongnya sombong, iblisnya iblis, ngerasa oleh awake kita tawadhu. Hah? Hati-hati. Makanya kita di dalam majelis ini kita tazkiyatun nufus dulu. Kita bentengi dulu pemikiran kita. Kita bentengi dulu hati kita. Jangan sampai kita itu merasa orang yang mulia. Jangan sampai kita itu merasa orang yang lebih agung daripada orang yang lain. Kita nggak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah menetapkan, meneguhkan hati kita di thariqahnya para kiai, di hatinya para habaib, para ahli baitnya Nabi Muhammad, sehingga Allah tutup usia kita dengan husnul khatimah. Allah tutup usia kita dengan Allah ridha kepada kita, dan Allah tutup usia kita dengan memaafkan segala dosa-dosa kita semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa 'ala man habibana Umar bin Habibina wa 'ala man habibana Ahmad wa habibina Ahmad wa syuhada hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Al-Maghdubi 'alaihim wal-dhalin.